Pemirsa, ayo hidup sehat, makanan pedas memang bisa menarik perhatian para pencinta kuliner, terutama bagi Anda yang memang suka dengan beragam olahan masakan yang pedas. Tak hanya di Indonesia saja, kini kuliner dengan cita rasa pedas sudah mendunia di berbagai negara Asia, seperti Korea hingga Amerika Serikat. Namun masyarakat Indonesia sangat akrab pada makanan dengan tingkatan pedas sesuai level kemampuan Anda. Makanan pedas juga terbukti membuat nafsu makan Anda akan semakin bertambah. Benar tidak ya pemirsa? Nah, bagi Anda pemirsa hidup sehat yang suka makanan dengan cita rasa pedas, bisa coba tantang perutmu dengan makanan terpedas di dunia berikut ini. Mau tahu apa saja jenis makanannya? Simak yuk 6 fakta makanan terpedas di dunia. Di urutan ke-6, masakan khas Cina yaitu lobak lada Sichuan. Makanan asal negara tirai bambu ini juga terkenal dengan tingkat kepedasan yang tak kalah rasanya. Salad yang disajikan segar memiliki cita rasa yang sedikit masam dengan kerenyahan yang berasal dari lobak. Tapi pemirsa, tak hanya itu saja. Tahukah Anda bahwa makanan ini dimasak dari lobak yang dicampur lada Sichuan, lalu ditambah dengan cabai bird's eye. Rasa pedas dari keduanya mampu membakar lidah Anda pemirsa. Di urutan kelima, ada makanan asal negeri ginseng yaitu Korea Selatan. Negara yang terkenal dengan makanan kimchi ini masuk dalam daftar makanan terpedas di dunia. Penduduk asli Korea sangat menyukai kimchi, sehingga menjadi makanan yang wajib ada di atas meja saat Anda makan di restoran Korea. Kimchi merupakan hasil fermentasi dari acar kubis yang direndam dengan berbagai bahan masakan, terutama bubuk cabai. Nah pemirsa, ayo hidup sehat, maka tak heran ya jika rasa kimchi bisa terasa pedas saat Anda menyantapnya. Di urutan keempat, masakan asal negeri India. Negara yang kaya akan bumbu rempah masakan ini memiliki satu jenis masakan yang terkenal akan tingkat kepedasannya. Vindaloo namanya. Makanan ini terbuat dari rempah-rempah serta cabai kering. Sebelum dimasak, biasanya penduduk India selalu merendam daging ayam bersama bumbu rempah dan cabai agar rasa pedas merasuk hingga ke tulangnya. Anda berani coba? Di urutan ketiga, negara Karibia tak hanya memiliki wisata bahari yang mempesona saja, tetapi juga memiliki menu masakan yang tak kalah pedasnya yang dikenal dengan nama jerk chicken. Masakan asal Karibia ini memang suka merepotkan penikmatnya lantaran rasa pedas yang ada pada ayam tersebut. Jerk chicken terbuat dari beberapa bumbu rempah disertai cabai Scotch bonnet yang merupakan cabai terpedas di dunia. Di urutan kedua, ada masakan asal Amerika Serikat yang dikenal dengan nama suicide chicken. Dari namanya saja yang memiliki arti bunuh diri ini merupakan jenis makanan yang berasal dari potongan ayam, lalu kemudian diolah dengan saus pedas yang terbuat dari Tabasco, potongan cabai kering, serta cabai segar yang digoreng hingga kering. Nah pemirsa, kebayang tidak rasa pedas masakan yang satu ini? Pemirsa hidup sehat, inilah jenis masakan yang berada di urutan pertama. Sempat terlintas tidak di pikiran Anda bahwa jenis masakan Indonesia akan masuk ke daftar ini? Eits, jangan pesimis dulu ya pemirsa Ayo Hidup Sehat. Di urutan ini ternyata salah satu sambal ulek asal Indonesia masuk dalam kategori makanan terpedas di dunia. Sambal ulek yang sudah menjadi menu harian masyarakat Indonesia memang terbuat dari cabai rawit maupun cabai merah yang cukup banyak, sehingga menghasilkan rasa pedas yang nendang di mulut. Maka tak heran banyak orang di dunia mengakui cita rasa sambal ulek menjadi masakan terpedas nomor 1. Itulah tadi kilasan masakan pedas di dunia versi Ayo Hidup Sehat. Indonesia juara. Pedes banget. Dan selain kemarin itu kita telah dibanggakan dengan atlet kita yang menjuarai lomba lari ya. Itu membanggakan sekali. Dan ternyata Indonesia juga juara akan masakan pedas. Luar biasa. Hebat. Pedesnya sampai membuat, mudah-mudahan abis ini kita disiapkan makanan ini nanti setelah acara. Sabar ya Dokter Vito, ini ujian. Nah, kita sudah bersama dengan Dr. Asep Saiful, seorang dokter spesialis penyakit dalam, konsultan lambung dan pencernaan. Selamat siang. Selamat siang dok. Nah dok, ini yang berkembang di masyarakat juga nih, katanya kalau misalnya kita kebanyakan makan pedas, ini menyebabkan nyeri lambung dan perut jadi nyeri dok. Ini mitos atau fakta? Iya, ini fakta. Oke. Karena memang
ukuran, terutama pada ukurannya, ukuran pada makan cabai itu ada satu ukuran. Kalau ukurannya biasa-biasa aja tidak akan bikin sakit, tapi kalau sudah berlebih dia akan bikin sakit. Oke. Jadi dengan catatan berarti ya. Iya, dengan catatan. Kalau kebanyakan. Kalau gitu. kebanyakan. Ya. Oke, kebanyakan tuh biasa-biasa aja itu tuh kan bagi setiap orang pasti beda-beda nih dok. Ini kira-kira sebanyak apa nih dok? Nah, kalau mau lihat kebanyakan, kalau kita makan cabai keringatnya banyak. Itu udah kebanyakan. Artinya pedasnya udah mulai hot gitu di mulut kita sampai mengeluarkan keringat kita itu udah berarti udah kebanyakan. Oke, tapi kalau misalnya orang mah tuh katanya kan dilarang untuk konsumsi makanan yang pedas. Iya. Itu sama sekali atau gimana? Ya. Itu mitos atau fakta dok? Jadi itu fakta. Jadi kalau orang sudah ketahuan bahwa dia sakit mah sebaiknya tidak makan cabai. Karena kalau cabai itu akan lebih mempercepat rasa sakitnya pada orang yang sakit mah. Oke. Iya. Apa nih dok, ada Yang mungkin... mitos itu cabai menyebabkan sakit mah, itu baru mitos. Oke. Jadi kalau dia sudah kena sakit mah, dia sebaiknya tidak makan cabai. Tapi kalau orang sehat-sehat saja gitu, biasa-biasa aja. Boleh kali dok dikit-dikit, katanya Iya, gitu. boleh. Ini orang-orang suka ngomong gitu, boleh kali dikit-dikit kali. Ya karena ada orang udah tahu sakit mah, masih aja pingin. Tapi kalau ngeliat orang makan kayak tadi tuh, waduh sampai keringet dingin. Ada caranya gitu, ada caranya. Gimana caranya dok? Caranya periksa dulu endoskopi. Oh gitu, jadi Jadi kayak care nanti dulu ya? ketahuan bahwa lambungnya ada luka atau tidak. Iya. Kalau tidak ada luka, oke, dikit-dikit ya. bisa. Oh jadi kalau misalkan memang nggak ada lecet, nggak ada luka Iya, dari bisa. pemeriksaan teropong khusus itu, Betul. nggak apa-apa Nggak berarti apa-apa. sebenarnya ya, dikit-dikit gitu ya, Dikit-dikit. dari catatan. Oke, nah kalau ada yang punya keluhan kayak gitu harusnya mungkin harus hati-hati ya. Hati-hati, betul. Ya, oke. Nah ini berikutnya nih katanya nih dok, keseringan makan makanan pedas itu dapat menyebabkan insomnia. Ini lucu tapi nggak apa-apa. Apa hubungannya nih ya? Iya, memang Mitos atau fakta? terutama kalau Mitos makan atau fakta, Dok? ini fakta. Fakta? Fakta. Oh. Oleh itu Kenapa, Dok? oleh karena itu jangan makan pedas di waktu malam hari. Kalau kita mau makan pedas pagi hari, siang hari masih bisa. Tapi kalau malam hari makan pedas itu akan mengakibatkan sulit untuk tidur karena akan terjadi high metabolism. Oh tadi pada ya, tubuh kita, iya. metabolismenya meningkat Akan tadi itu. meningkat metabolisme, Ya. sehingga orang akan lebih waspada. Berarti yang siang-siang suka ngantuk tuh kalau lagi kerja boleh tuh makan yang Betul. pedas-pedas ya dok Betul ya? sekali. Betul Tapi benar, sekali. aku punya teman Betul ya, sekali. memang dia waktu dia suka nyetir kan ngantuk tuh kalau siang-siang. Nah Iya. dia bilang dia selalu bawa Cabai cabai-cabai rawit. kecil. Nah dia gigitin tuh dikit-dikit Iya, iya. biar nggak ngantuk Iya, itu gitu. betul sekali, betul Itu sekali. benar ya. Iya. Oke ini fakta untuk mengatasi kebosanan pada kemacetan di Jakarta misalnya Iya. ya. Nah Dan berikutnya ini ada nih, fakta katanya menarik lagi ya dokter Sila ya. Presiden Amerika itu suka makan makanan pedas Oh loh. ya? Oh. Oh Siapa gitu. aja sih sebenarnya presidennya? Kita simak dulu tayangannya berikut ini. Pemirsa Ayo Hidup Sehat, makanan pedas ternyata tidak hanya disukai oleh masyarakat Indonesia saja. Namun tahukah Anda kalau para petinggi di Gedung Putih Washington DC ternyata juga gemar mengkonsumsi makanan pedas? Berikut ini adalah beberapa presiden yang suka mengkonsumsi makanan pedas. George W. Bush ternyata gemar mengkonsumsi makanan pedas, di mana pada hari Minggu pagi makanan favoritnya adalah huevos rancheros, yaitu makanan khas Meksiko yang terdiri dari tortilla jagung disiram kacang-kacangan, alpukat, saus tomat, dan terakhir telur ceplok dengan tambahan cabai pedas. Makanan ini ia santap sebelum pergi ke gereja. Presiden Amerika ke-39, Jimmy Carter juga gemar mengkonsumsi makanan dengan level pedas. Ia membawa makanan favoritnya dari Southern ke Gedung Putih saat ia menjabat sebagai presiden. Dalam berbagai kesempatan saat barbeque di akhir pekan, ia minta agar disajikan hidangan favoritnya, yaitu iga pedas. Bill Clinton juga gemar mengkonsumsi makanan dengan tema pedas. Salah satu makanan yang menjadi favorit Presiden Amerika ke-42 ini adalah tacos, yaitu makanan khas Meksiko yang terdiri dari lipatan atau gulungan tortilla yang di dalamnya diisi berbagai masakan. Siapa yang mengira kalau Barack Obama menyukai makanan pedas? Salah satu makanan favorit Presiden Amerika ke-44 dan keluarganya adalah guacamole, yaitu makanan khas Meksiko yang terbuat dari bahan dasar alpukat dan ditambah dengan lemon dan garam. Namun Obama selalu menambahkan dengan tambahan kacang polong dan juga cabai merah pedas. Selain itu, keluarga Obama menikmati cabai pedas yang dipercaya dapat membersihkan sinus.
pintar tuh suka pedas ya. Ya, orang-orang pinter suka pedas, nah itu tuh katanya tadi ya. Dan kalau kayak Barack Obama mungkin udah pernah tinggal di Jakarta, jadi mungkin dia udah pernah makan bakso dan nggak bisa melupakan itu dengan cabai-cabainya pedas-pedas itu ya. Iya. Nah, Dokter Sheila, kita punya ada fakta berikutnya nih, apa aja? Ya, katanya kalau misalnya makan makanan pedas ini terlalu sering bisa kita jadi kena kanker usus, Dok. Ini mitos atau fakta? Ini mitos. Mitos. Iya, jadi tidak ada bahwa dari pedasnya cabai itu bisa mengakibatkan kanker usus. Nggak ada hubungannya ya, Dok, ya? sama sekali. Walaupun cabai itu bisa mengakibatkan radang pada usus karena iritasi, tapi itu tidak mengakibatkan kanker usus. Nah, tadi gimana kalau tadi orang suka makan cabainya aja, nggak pakai yang lain-lain gitu misalnya? Iya, itu jauh pada orang-orang yang sakit mah itu sangat berbahaya. Jadi Jadi jangan sebaiknya sebenarnya, kalau orang sakit mah dia ingin makan rasa pedas, sebaiknya makan dicampur dengan makanan. Jadi cabainya itu dicampur dengan nasi misalkan atau dengan apa. Dengan tahu gitu Iya, misalnya dengan ya, tahu waduh misalnya enak gitu. banget, aduh dibayangin aja udah. Tapi Jadi nggak konsentrasi sekarang nih. tapi makanya makan tahu pakai cabai ya, bukan cabai pakai tahu. Oh ya kembali gitu, benar. Nah, berikutnya lagi ini, makan makanan pedas katanya itu bisa menyebabkan radang tenggorokan. Mitos atau fakta? Ini mitos. Mitos ini, malah beberapa tempat untuk menyembuhkan sakit radang tenggorokan itu memakai cabai. Jadi pakai kumur-kumur cabai. Oh. Kumur-kumur Ngeri sekali air ya. cabai, iya, kumur-kumur pakai air cabai. Sambil nangis dia dong bisa. itu Dok ya kali ya. Perih memang, agak sedikit perih Oh, gitu iya. ya, tapi itu akan menyembuhkan faringitis. Oke, Iya. ini terakhir nih, Dok. Mungkin ada tips-tips nih supaya masyarakat bisa tetap mengkonsumsi cabai tapi untuk tidak membahayakan pencernaan ataupun kesehatannya. Gimana, Dok? Jadi yang pertama kenali dulu diri kita, saya sakitnya apa gitu. Kalau misalkan yang paling sering adalah sakit mah kan. Jadi kalau kita sakit mah jangan sekali-kali menggunakan cabai, hanya cabai dimakan seperti itu. Lebih baik kita makan yang sudah berbentuk seperti sajian, sudah jadi sambal. Kemudian dimakannya juga dengan makanan yang lain, dengan makan nasi atau makan yang kita inginkan. Jadi jangan hanya cabai. Dan jangan malam juga ya, Dok ya? Betul, jangan malam nggak tidur. Jangan sampai kena mata ya cabainya. Oke, terima kasih Dokter Asep ya, udah sangat menyenangkan bagi orang-orang yang suka cabai seperti kita ini nih ya. Oke.